siapa orang mengganggu, mencolek. Mengganggu itu apa sih? Mencela, menghina para kekasih-kekasihku, maka dan bil harbi. Yang ada sekarang termasuk nggak? Kalau termasuk ya. Ini Allah bilang nggak siapa? Barang siapa orang mengganggu ini apa tadi? Mencela, menghina, kemudian lagi meragukan kepada kekasih-kekasih Allah, maka dia telah mengumumkan perang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita lihat aja depan mata yang umum di Indonesia ini, soal tanggul. Ini ribuan, ratusan. Berarti begini bisa nggak kalau kita bilang? Ya sudah, dia lagi berantem sama, dia ngajakin berantem sama para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dia bilang apa ya? Allah kasih hidayah. Kenapa dia bilang Allah kasih hidayah? Siapa? Kalau aneh pribadi dikatain orang, diinin orang, ya memang gue jelas. Begitu. Tapi kalau ada orang mengkritik para aulia Allah, meragukan para aulia Allah, bahkan mengatakan mereka anak zina. Oh, anak zina nggak? Secara tidak langsung kata dia meragukan. Ini bukan anaknya Sayyidina Ahmad Al-Muhajir. Ada keraguan dong. Berarti zina, anak zina, bapaknya siapa? Padahal secara syuhra di zaman itu siapa yang nggak kenal Sayyidina Abdullah? Dia bilang Abdullah. Kenapa Abdullah? Nama beliau Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir. Tapi beliau ini bentuk ketawaduan beliau sebagai hamba Allah. Beliau malu, maka beliau mengatakan Ubaidillah, hamba yang lemah. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolang 9 dari Buta Parditalopi Kabupaten Bulukumba. Video yang saya sematkan di awal tadi itu adalah merupakan podcast yang digawangi oleh habaib dan termasuk yang diundang menjadi narasumber saya kira adalah habaib juga. Oleh karena itu kalau kemudian mereka membahas soal nasab yang diragukan berdasarkan hasil penelitian Kiai Imad, saya kira sah-sah saja. Itu bagian dari cara untuk menangkis serangan sebenarnya. Tetapi ada hal yang menarik pada saat beliau membangun argumentasi terkait soal apa yang menjadi hasil penelitian Kiai Imad. Lebih tepatnya sebenarnya yang mereka lakukan ini adalah mencoba mengglorifikasi bahwa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah sesuatu yang sangat bermasalah. Dan saya kira bukan saja Kiai Imad, ya boleh jadi termasuk orang-orang yang mensupport atau yang ikut memberikan reaksi terhadap hasil penelitian Kiai Imad yang nadanya itu nada pro, ya kayak saya misalnya dan beberapa sahabat-sahabat YouTuber yang lain, termasuk mungkin di dalamnya itu ya Gus Puah, Lere, Abu Yaya Yusuf. Nah, 3 poin yang saya catat. Yang pertama bahwa ketika kita meragukan nasab Balawi itu sama saja kalau misalnya kita mengajak perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan satu cara membangun narasi yang sepertinya mempresur orang-orang untuk tidak membahas atau membicarakan lagi soal nasab Balawi. Karena bayangkan saja kalau misalnya mereka bawa-bawa nama Allah, bahwa Allah yang diajak perang. Nah, ini menjadi sesuatu yang saya kira dalam diskursus keilmuan termasuk sebenarnya menyumbat pengetahuan, karena kalau sudah mulai bawa-bawa ayat-ayat Tuhan, sudah mulai bawa-bawa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ranah keilmuan, maka sama saja kalau mereka mengatakan hentikan ini, karena kalau tidak kali yang akan diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi sekali lagi bahwa apapun yang disampaikan oleh mereka, apapun yang menjadi pernyataan-pernyataannya, ini harus dipahami bahwa ini adalah merupakan bentuk ketakutan saja, sehingga kemudian mengambil ayat atau argumentasi yang membuat orang berhenti untuk membicarakan ini. Yang kedua, ketika misalnya penelitian Kiai Imad ini benar, maka itu sama saja bahwa akan terjadi pembatalan nasab. Lalu kemudian dia mengangkat hadits kursi, di mana dalam hadits kursi itu sama saja katanya makna sama saja sebenarnya kalau menghina walinya Allah. Nah, ini juga saya kira masalah, karena di sini tidak ada yang dihina. Yang kedua, siapakah yang wali sebenarnya? Ini kan menjadi tanda tanya besar.
Yang ketiga, kalaupun misalnya ada wali Allah Subhanahu wa taala yang merupakan turunan Ba'lawi, saya kira dia tidak akan tersinggung, dia tidak akan marah. Justru kemudian akan berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad. Kenapa? Karena beratus-ratus tahun lalu kemudian muncul pelurusan sebagai orang yang sangat ta'zim terhadap yang namanya kejujuran, yang boleh jadi kan dia tidak tahu. Karena kan satu-satunya yang tidak pernah salah itu hanya Nabi setelah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain bisa saja salah. Artinya apa? Terkait soal pernasaban ini, karena Kiai Imad juga tidak mengarang, beliau berdasarkan hasil penelitian dari kitab-kitab yang ada. Tentu memang hal ini bukan kaleng-kaleng. Jadi siapapun yang mendengarnya dari awal juga saya mengikuti ini, saya pun merasa bahwa ini memang sangat mengerikan. Kenapa? Karena yang dibahas ini adalah sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun, sesuatu yang sudah beratus-ratus tahun dimanuti orang. Artinya ini sudah tersep di otak kecilnya orang, lalu kemudian tiba-tiba muncul hasil penelitian, sehingga untuk menerimanya memang ini berat, kecuali kita memakai memang nurani dan pikiran yang positif. Dalam artian pikiran yang positif itu bahwa semua ini dilakukan dalam rangka untuk membatasi orang-orang yang selama ini melakukan jual-jual atas nama cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghardik orang lain, itu kasarnya. Dan tentu Kiai Imad tidak berhenti sampai di sini, bahkan beliau terus-menerus melakukan penelitian. Karena Kiai Imad pun tidak berharap sebenarnya Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Cuma dengan adanya hasil penelitian ini tentu berharap bahwa semua orang yang punya kompetensi soal ini, mari kerjasama untuk menemukan di mana catatan-catatannya yang terputus selama kurang lebih 500 tahun. Kan begitu. Bahkan ada usulan yang menarik, bahwa sekalipun misalnya catatannya hilang kan bisa dengan cara lain, misalnya tes DNA. Tetapi lagi-lagi mereka semua ketakutan untuk melakukan tes DNA. Wajar saja karena memang ada turunan Ba'lawi yang melakukan tes DNA di negara Timur Tengah sana, ternyata terkonfirmasi bahwa DNA-nya itu adalah merupakan DNA dengan kode yang bersandar kepada Yahudi. Nah ini memang menakutkan sekali. Jadi wajarlah kalau mereka akan mengangkat hadis-hadis, ayat-ayat yang menakut-nakuti masyarakat, menakut-nakuti umat agar berhenti membahas ini. Dan yang terakhir yang saya kira juga ini tidak kalah heroiknya cara mereka untuk mengglorifikasi apa yang dilakukan oleh Kiai Imad, itu bagaimana kemudian mereka berdua ini mengatakan bahwa yang menolak Imam Ibadillah sebagai putra Imam Ahmad berarti menuduh zina. Nah, saya kira tidak ada yang menolak. Hanya saja memang bahwa tidak ada catatan. Karena itulah pentingnya hasil penelitian ini untuk ditelusuri. Dan sampai hari ini memang Anda tidak mampu menemukan itu. Jadi tuduhan Anda bahwa Kiai Imad sama saja menuduh Imam Ubaidillah sebagai putra Imam Ahmad berarti menuduh zina, saya kira ini akal-akalan Anda saja yang hanya mencoba sekali lagi memberikan penguatan terhadap posisi Anda sebagai oknum-oknum habaib yang memang selama ini sebenarnya sudah sangat bergelimangan dengan penghormatan yang dilakukan oleh para pribumi. Nah, itulah terbukti bahwa Anda ketakutan, Anda takut kehilangan pangkat Anda sebagai habaib, ya seolah-olah bahwa habaib ini pangkat. Nah, kalau saya begini, saya kira pembelaan ini saya kira penting juga sebagai khazanah perimbangan pengetahuan, tetapi kemudian jangan lagi itu kita dibawa-bawa seolah-olah bahwa yang dilakukan ini salah satu bentuk kekeliruan atau bahkan dosa besar dari narasi yang Anda sampaikan. Nah, bayangkan saja misalnya kalau memang betul-betul tidak terbukti,
Itu kan ada satu sumbangan besar dari pikiran Kiai Nusantara, yaitu Kiai Imad, terhadap bagaimana meluruskan sejarah yang ada. Dan lagi pula kalau kita mau kuliti Anda terus-menerus, terlalu terjal sebenarnya. Mulai dari aspek sejarah Anda datang, sampai kemudian bagaimana Anda melakukan pengkhianatan terhadap NKRI dengan melakukan kerjasama dengan Belanda. Bahkan Anda sendiri dalam satu sejarah itu menolak menolak ulama yang dikirim oleh Mufti Yaman untuk mengajar Anda. Nah, itu kan banyak yang belum paham juga di situ. Oleh karena itu saya kira diskursus seperti ini kita jadikan saja sebagai pisau analisis buat kita semua. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang akan membuat kita takut atau berhenti membahas soal ini. Karena bagaimanapun juga membahas soal Pernasaban ini adalah bagaimana membangun penguatan terhadap nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menguatkan dan mengukuhkan kesucian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada maksud sama sekali untuk bagaimana membangun kehinaan, menghinakan orang-orang atau sahabat-sahabat yang ada di Balawi, terkecuali memang oknum-oknumnya yang sudah terlanjur keluar memberikan pernyataan-pernyataan yang saya kira kontroversi, tidak beradab, kurang ajar. Nah, itu yang harus memang dihajar secara terus-menerus sampai dia berhenti congornya menghina-hinakan ulama, menghina-hinakan pribumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.